Para romo, buder, suster, frater, bapak, ibu, orang muda dan anak-anak, seluruh umat Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, berkah dalem. Hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tanggal perayaannya sebenarnya jatuh pada tanggal 15 Agustus, 2 hari yang lalu. Ajaran iman gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini ditetapkan oleh Paus Pius yang ke-12 pada tanggal 1 November 1950. Gereja kita semua meyakini bahwa sebagai Bunda Allah, Maria terbebas dari segala dosa asal sejak dalam kandungan. Dan selama hidupnya pun dia menjaga kekudusan, ketulusan, dan komitmen atau kesetiaannya untuk rencana penyelamatan Allah bagi umat manusia. Maka wajar kalau pada akhirnya Allah menganugerahkan mahkota kemuliaan tertinggi dengan mengangkatnya ke surga. Hal ini disampaikan dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus, paragraf yang ke-44. Bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan dari kitab Wahyu, dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan dari Injil Lukas, secara bersama-sama memberikan kita gambaran yang mendalam tentang peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan dan sekaligus harapan kita sebagai umat beriman. Selain itu juga menampilkan Bunda Maria sebagai teladan dalam hal iman, kerendahan hati, dan sukacita. Melalui kemuliaan Bunda Maria, kita semua diundang untuk merenungkan dan sekaligus meneguhkan harapan kita akan keselamatan dan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Kristus Yesus. Bunda Maria mengajarkan kita bahwa perjalanan iman kita mengandaikan ketaatan dan kepercayaan total kepada Tuhan, sekalipun banyak tantangan dan penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini melengkapi sukacita kita sebagai bangsa yang hari-hari ini merayakan kemerdekaan Indonesia di tahun ke-79 yang bertemakan Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 79 tahun ini merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan dari para pahlawan yang tidak terhitung jumlahnya. Kemerdekaan ini juga menjadi tanda yang nyata perbuatan besar Allah yang telah membebaskan kita bangsa Indonesia dari penjajahan dan menjadikan bangsa yang merdeka dan bermartabat. Kita semua umat Katolik, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja, mempunyai tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan mengambil bagian dalam mewujudkan moto atau semboyan Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dengan semboyan ini kita diajak untuk secara berkelanjutan berjuang mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia berlandaskan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Maka sebagai umat Kristiani, kita semua dipanggil untuk turut serta memperjuangkan kemajuan bangsa dengan cara yang positif dan konstruktif atau membangun. Dan sejalan dengan semangat Gereja Indonesia yang berjalan bersama membangun gereja dan bangsa, kita pun dalam semangat kebersamaan dan kerjasama bertekad untuk terus berjalan bersama-sama membangun gereja dan bangsa dengan cinta dan dedikasi yang tulus. Kita tempatkan prinsip cinta kasih, keadilan, dan kedamaian sebagai landasan dalam setiap usaha kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki babak baru perjalanan bangsa Indonesia bersama para pemimpin terpilih, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kita berharap kebaruan ini disertai kebijakan dan tindakan yang memberi rasa damai, rasa aman, rasa adil, demokrasi yang partisipatif, dan semangat membela martabat manusia, serta disertai upaya-upaya konkret
untuk kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan seluruh bangsa. Kita berharap dan yakin bahwa kebaruan dalam tata pemerintahan ini mesti membawa kemajuan bagi Indonesia dalam segala bidangnya. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang timbul pertanyaan, langkah-langkah apa yang secara konkret perlu dan mesti kita tempuh untuk mewujudkan pembaharuan demi kemajuan bangsa kita ini? Saya mengajak seluruh umat Katolik Keuskupan Agung Semarang untuk pertama, terus mendukung hal-hal baik yang diupayakan oleh pemerintah, namun dengan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, untuk terus menjalin kerjasama dengan semua tokoh dan komunitas lintas agama dan budaya, guna menjaga kerukunan antar umat beragama, seraya menyampaikan suara-suara kenabian demi martabat dan keluhuran bangsa Indonesia. Ketiga, untuk terus menyiapkan kader-kader bangsa hingga mereka mampu melibatkan diri dalam pengambilan kebijakan publik dan dalam mewujudkan peradaban kasih di tengah masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Dan yang keempat, saya mengajak Anda semua untuk terus mendorong setiap umat Katolik untuk hadir dan terlibat dalam gerak dan dinamika masyarakat membangun bangsa ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, saya mengajak Anda sekalian untuk belajar dari Bunda Maria yang telah memberikan diri seutuhnya bagi pelaksanaan rencana karya penyelamatan Allah. Ia bersedia dipilih menjadi Bunda Yesus, Bunda Allah, demi karya penebusan Allah bagi seluruh umat manusia. Semoga dengan teladan Bunda Maria dan karena doa-doanya kita dikobarkan dalam berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera Allah semakin dirasakan oleh seluruh bangsa kita melalui kehadiran dan keterlibatan kita di tengah masyarakat. Terima kasih kepada Anda sekalian, saudara-saudari semua yang selalu melibatkan diri, mengupayakan segala hal yang baik bagi terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia. Matur nuwun, berkat dalem dan dirgahayu Indonesia. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan bangsa kita dan untuk keterlibatan kita membangun gereja dan bangsa Indonesia. Tuhan bersamamu. Kita sekalian dan seluruh bangsa Indonesia senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.